Halo, selamat pagi sahabat-sahabat KTM yang ada di Indonesia, di Amerika, dan di Kanada, and the other part of the world. Selamat pagi, selamat datang di acara talk show kita. Kita akan berbincang-bincang sama sedikit tentang Romo Benipang. Romo Benipang itu lahir di Surabaya dan dia lulus dari Catholic University of America di Washington DC, and also dia lulus dari Panifisia University San Tommaso di Aquino, Roma. Dia juga memiliki background di bioethic degree dan dia juga sebagai dosen teologi moral di STFT Widya Sasana Malang, dan dia juga outside of his school work dan pelayanan dia juga menulis beberapa buku. Contohnya Rahim yang dipinjamkan dan juga Seeing Him Are We Moved with Compassion. On top of that, he also writes several artikel ilmiah untuk beberapa jurnal di dalam dan di luar negeri. Dan currently, he is the Prior General Ordo Carmel di Roma periode 2019 sampai 2025. Throughout all this talk show, I will encourage semua yang hadir, kalau ada question or anything that you have in mind, please feel free to write down in the chat box, and then we will ask that question later in the question and answer session that will be held after the talk show. Okay, without further ado, let's welcome Father Benipang. Apa kabar, Romo? Baik. Di sana subuh ya, Mo? Kenapa? Sana subuh. Enggak lah, Jam berapa ini? Jam 8 malam, jam 8:04 sekarang. Oke, bagus. Udah saya makan kan, Om? Sudah siap dipertanyakan. Dipertanyakan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. I guess judul kita kan mengapa kita perlu mengerti awal dari kehidupan, dan di tagline itu tertulis belajar moralitas Katolik bersama Romo Benipang. Mungkin biar lebih easier for all of us to capture what we really want to talk about in this talk show. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yang paling gampang aja, apa sih moralitas, dan specifically moralitas Katolik? Apakah itu, dan kenapa kita sebagai orang Katolik itu perlu untuk mengerti tentang hal-hal ini? Iya, sebelumnya itu ada banyak kesalahpahaman ya kalau kita berbicara tentang moralitas. Karena ketika kita bicara tentang moral, orang berpikirnya tentang hukum. Jadi, belajar apa? Belajar teologi moral. Jadi belajar hukum yang melarang tidak boleh itu kan? Iya. Lalu konsepnya begitu, tidak boleh. Gereja itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebetulnya itu kesalahpahaman. Ada perkembangan yang keliru sebetulnya tentang pemahaman moralitas. Nah, jadi sebetulnya yang lain yang sungguh-sungguh diambil oleh gereja, moralitas itu bukan perkara hukum, bukan perkara boleh dan tidak boleh. Ada yang jauh lebih dari itu. Moralitas itu nanti kalau dipakai saya pakai bahasa yang di kitab suci lebih biblis, itu hodos. Hodos itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju kebahagiaan. Nah, jalan moralitas adalah jalan yang membahagiakan. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan Yesus sendiri yang menyebut dirinya sebagai akulah, I am the way, the truth, and the life. Nah, ini keren sekali. Jadi moralitas nanti ada hubungannya antara relasiku dengan Yesus Kristus sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Dan kalau saya jalani jalan itu, saya akan menjadi bahagia, saya akan menjadi bertumbuh. Maka nanti pedoman moralitas itu bukan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tapi pembukaan khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagia. Keren kan sebetulnya moralitas. Kuncinya bahagia. Bahagia. Nah, tapi jangan disalahartikan bahagia dengan pleasure ya. Iya. Jadi nanti kita menyalahartikan bahagia itu pleasure. Oh, saya free sex itu bahagia, mau saya makan terus itu bahagia. No. Nanti yang kita cari dalam moralitas adalah the true
happiness. And the true happiness can only be found in God. Amin, Amin. Romo. Amin. Amin. Terus itu penjelasannya bagus banget sih, Mo. Karena orang itu selalu kan berdebat kan kalau mengenai masalah moralitas itu. Romo yang benar itu benar. Tapi kadang kalau belum ada definisi yang jelas gitu, misalnya kayak hukum yang ini nih, mereka kadang ada orang yang susah untuk menangkapnya gitu kan, Mo. Nah, kalau seandainya ini saya ngambil salah satu contohnya aja, Romo, yang sesuai dengan topik hari ini, yaitu kehidupan, gitu kan. Orang itu banyak yang berdebat, oh, kehidupan itu bermulai kalau ada detak jantungnya, gitu. Kalau belum, wah belum itu bukan manusia karena belum ada detak jantung. Karena orang kalau udah diomong, oh mati itu kan berarti udah nggak ada detak jantung, gitu kan mereka lihatnya. Nah, terus habis itu kalau ada yang bilang, oh kalau seandainya belum ada detak jantung, misalnya kalau waktu lagi hamil, oh jadi sebelum 12 minggu atau 24 minggu itu nggak apa-apa, maksudnya digugurin nggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau bisa Romo jelasin, kapan sih mulainya kehidupan itu yang bisa membuat kita tuh mengerti arti kehidupan itu sendiri, gitu? Ya, kalau kita memakai pedoman ada detak jantung, terus kelihatan dan sebagainya, itu kita ketinggalan zaman deh kalau kayak gitu. You are not scientific at all. Zaman ini sudah zaman mikroskop ya. Kita sudah bahkan mikroskop itu sudah berabad-abad lalu ditemukan. Itu sudah sophisticated banget ya. Jadi kita pun zaman sekarang itu sudah bisa membedah atom. Kalau sampai argumentasinya detak jantung ada rupanya atau tidak dalam mencerna kapan kehidupan bermulai, ya kamu masih tinggal zaman primitif dah kalau kayak gitu. Nah itu ya. Jadi gereja dalam memahami bagaimana kehidupan bermula tidak menentang sains, bahkan sungguh-sungguh berdasarkan pada sains. Nah, dari diktat segala macam diktat, kalau kamu cari embriologi, apalagi yang menjadi klasik, apalagi di Amerika itu dari Kidd and Moore, itu yang saya pakai dalam tesis, dalam belajar juga. Alinea kata pertama nih, ketika dia membuka embriologinya itu dia menuliskan human individual starts from fertilization. So it starts from fertilization. Nah, pertanyaannya gini, kan kita nggak nyantai-nyantai aja gitu, apa artinya fertilization? So easy. No, what happened in the fertilization? Nah, itu is just amazing ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan bermula itu just amazing. It's more than the beat of the heart, more than that. Ketika sperma dan ovum itu bertemu, itu semacam terjadi ledakan. Ada ledakan dalam bahasa saintifiknya, ada ledakan kalsium yang membuat. Nah itu kalau kamu lihat gambarnya di sana, menembus zona pelusuda masuk ke dalam sana, ovum ini membuat barrier gitu, sehingga sperma yang lain tidak bisa masuk karena kalau gitu gagal gitu. Nah, lalu terjadilah keajaiban di dalam itu 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah menyatu menjadi sebuah individu baru yang disebut the human species, human individual. Kalau itu dibiarkan, artinya diberi tempat yang layak dalam rahim dan sebagainya berkembang, ada yang disebut, ini ungkapan dari teman saya yang saya kutip, seorang ahli microbiology mengatakan the paradigmatic shift from cell to organism. It looks like cells, but it is not cells. It's different with your skin cells, hair cells, whatever it is. It's an organism.
artinya bisa self-organizing. Dia bisa memaintain dirinya sendiri, dan kalau terus mendapat ambience yang baik untuk bertumbuh, dia akan bertumbuh menjadi bayi dan terus sampai usia 80-an. So we begin from the fertilizations to the natural death. Maka dari itu, the true Catholic pro-life, ini penting itu di Amerika. The true Catholic pro-life itu bukan only life in the womb. Yes, life in the womb is important, but the true Catholic pro-life is from fertilization, natural death. Kalau kamu hanya membela ini di dalam womb, ya, itu sebagian, it's only partial pro-life. Kalau kamu really, you want to be really Catholic, it's the whole life, pro-life. So kamu tidak bisa mengatakan saya pro-life di dalam rahim saja, tapi kalau unjust pada orang-orang miskin dan sebagainya itu lalu membiarkan mereka mati, itu bukan menentang pro-life. No, it's the whole life. Oh wow, itu jelas banget Remo. Jadi benar-benar kan semuanya kan dari masa fertilization itu udah dianggap manusia, udah sebuah kehidupan. Bukan cuma waktu kelihatan pas udah ada tangan, kepala, or kaki baru that's a baby. Nah ini it comes to the next question, considering tadi kan tentang abortion, specifically kayak pro-life kan ada kayak politik sekarang kan pro-life apa nggak pro-life. Nah ini bagaimana dengan seseorang yang di-rape, diperkosa, kan mereka lebih memilih untuk abortion. Mereka alasan mereka pertama mungkin untuk mengurangi, karena kalau melahirkan anak itu dia akan mengingatkan kejadian bad experience yang dia udah encounter. Nah itu bagaimana tanggapan Romo tentang aborsi sebagai jalan keluar? Apalagi anak muda kan banyak yang di Amerika free sex and all that stuff. Abortion it's very common in America. Bagaimana menurut Romo tentang korban pemerkosaan yang decided to do abortion? Oke, jadi kita harus membedakan ini perkosaan atau free sex, ya. Jadi case-nya lain. Let's talk about rape yang complicated. Dalam kasus perkosaan yang terjadi bukan seks, saya suka, you suka, lalu hamil, kebobolan, kecelakaan katanya gitu. Kecelakaan apanya padahal tidak kecelakaan. Nah, yang terjadi adalah dimasukkannya secara unjust, ya, the sperm dalam rahim wanita. Jadi tidak adil dimasukkannya. Nah, bagaimana menanggapi ketidakadilan ini? Ya, ini karena bukan karena suka dengan suka, itu lain case-nya ini. Jadi dalam kasus dengan kekerasan, dengan keterpaksaan, bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat fenomena sosialnya dahulu. Ini karena ini memberatkan. Karena ada kasus rape yang disalahkan laki-laki, dan laki-laki, aborsi dan semuanya itu, yang disalahkan itu adalah wanitanya. Ini sama sekali tidak adil kan? Yang salah siapa di kasus rape ini? Yang salah yang pemerkosanya. Itu dari 98% lah. Ada perempuan yang rape laki-laki, tapi ya kayaknya sulit ya. Tapi yang lebih umum itu adalah laki-laki yang memperkosa wanita. 98% kasus adalah kayak gitu. Nah, yang disalahkan lagi perempuannya. Lalu laki-lakinya ya oke lah bisa escape. Padahal dari case ini yang salah adalah laki-lakinya. Pertama yang mendapat tekanan batin perempuannya, kok kamu berpakaian seksi, kok kamu tidak berhati-hati. Dan yang kemudian yang dihukum adalah kalau sudah jadi anak yang ada di dalam rahimnya. Yang anak dalam rahimnya salah apa gitu ya? Salah apa dia? Nggak ada salah apa-apa. Ya, kalau sudah
jadi fertilization lalu masuk dalam rahim implantation. Ya, karena case rate itu biasanya orang tidak melaporkan begitu saja, tapi menunggu beberapa hari karena shock. Ya kan? Nah, udah keburu jadi. Nah, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan ethically? Begini, karena itu dimasukkan secara tidak adil dengan kekerasan, maka para ahli moral mengatakan, ya sebisa mungkin kita harus secepat mungkin kita menghalangi sperma untuk melakukan pembuahan atau fertilisasi. Jadi boleh dilakukan memakai spermicide, jadi pembunuh sperma, oke, deuce itu. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, harus dites lagi apakah dia hamil enggak. Kalau enggak, langsung dikasih contraception supaya tidak ada. Dalam hal ini bisa dipakai karena ada ketidakadilan. Nah, pertanyaannya tadi apa? Apakah abortion menjadi jalan keluar? Kita pikirkan seperti tadi itu lagi. Siapa yang salah di sini? Laki-lakinya. Siapa yang menjadi korbannya? Perempuannya. Siapa yang dihukum? Bayinya. Loh, bayinya salah apa gitu? Kita harus gini, dalam menghadapi case kayak gini, kita harus mendampingi wanita ini dan keluarganya supaya melihat perkaranya dengan lebih jernih. Kita lihat ini, kita melihat ini. Yang salah yang harus ditangkap ini laki-lakinya. Apa yang harus kita lakukan pada bayinya? Bayinya nggak salah apa-apa. He is innocent and innocent and innocent. And it's always wrong to take the life of the innocent person. It is always wrong. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bantu dengan bimbingan psikologi supaya perempuan ini menerima dan memberi kesempatan hidup pada bayi yang ada di dalam. Kalau karena begini, mengapa aborsi tidak bisa menjadi jalan? Pertama, karena memang objectively itu perbuatan yang keliru. Lalu yang kedua, kalau kita hitung-hitung masalah ya, wanita ini kan sudah diperkosa, satu masalahnya. Dua, dia trauma. Tiga, dia harus melakukan aborsi. Mengapa kita harus menambah satu masalah lagi? Why not kita solving dua masalah? Yang satu bisa kita berikan kesempatan untuk hidup dan itu mulia adanya. Ada banyak serikat religius yang bekerja dalam bidang ini. Di Washington DC tempat kami tinggal dulu itu tetangganya itu suster-suster yang pelihara anak-anak yang menjadi korban. Baginya dipelihara sungguh-sungguh. Setidaknya berilah kesempatan hidup. Aduh, itu kalau dengernya sedih juga ya, Mo, denger ceritanya itu. Tapi kalau seandainya udah terpaksa gitu, Mo, udah diaborsi gitu, Mo, walaupun udah kayak, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, ini bayi gitu kan ya, helpless. Apa yang kalau seandainya kita kepikiran untuk melakukan sesuatu gitu kan, untuk bayi ini yang diaborted, apakah bayi itu bisa dibaptis gitu, Mo, dalam secara Katolik gitu, dan apakah untuk memberikan suatu Catholic funeral rite itu bisa nggak, Mo? Kalau baptis, saya ya nggak bisa ya. Mengapa ya? Karena sudah terlanjur meninggal, dia wafat. Tapi kalau funeralnya dilakukan dengan baik, secara Katolik dan sebagainya, ya boleh saja. Boleh saja. Pertanyaannya kayak gini, seringkali dibuang kan, klinik dibuang itu saja. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Dan itu banyak case, saya menghadapinya sendiri. Gini, ibunya pasti tahulah dengan intuisi 9 bulan atau berapa bulan yang ada dalam rahimnya. Dia tahu anak ini kayaknya apa, laki-laki atau perempuan. Berilah nama dan mintakanlah misa arwah, intensi misa arwah bagi anak itu dari imam. Saya kira ini semua sesuai dengan iman kita. Jadi hidup yang tidak berdosa itu
kita rawat sebaik-baiknya maupun juga secara spiritual. Oh, makasih Mo. Jadi benar ya, maksudnya semua itu nggak ada kata terlambat. Walaupun sudah terjadi, we can still pray for the baby. Jadi bukan berarti we cannot do anything to the baby. Ya. Nah, Jadi pray for baby itu betul sih, Andreas. Karena apa? Sekarang dari data Good Mother Institute itu di tahun 2018 saja ya, itu abortion itu 56 juta dalam satu tahun. So you can count. Bagi aja. 56 juta bagi 365. Satu hari ada berapa? Itu yang terdaftar loh ya. Yang terdata loh. Yang tidak terdata berapa? Oh, itu banyak banget sih. Nah, kan sekarang kita lagi ngomongin aborsi nih. Tadi kan kayak kasus berapa rape ya, mungkin quick decision by the girl to decide to do abortion. Nah, sekarang bagaimana church view, especially Catholic view on necessary abortion? Have to do it karena to save the mother's life. It's well, I guess it's the only, the doctor decided, okay, this is the only option. We need to do an abortion to save the mother's life. Otherwise, the mother's going to be gone. We need to do this procedure. Nah, itu menurut Katolik itu gimana pandangan tentang itu? Jadi tidak ada tujuan yang baik atau prinsip moralitas ya. Tujuan yang baik tidak pernah boleh menghalalkan segala macam cara. The end doesn't justify the means. Itu bahasa teknikalnya. Ya, the end. Saya tidak boleh menolong orang miskin dengan mencuri uang orang kaya. Benar. Make sense ya. Saya tidak boleh menyelamatkan nyawa nenek saya, jantungnya yang butuh, katakanlah gini, butuh transplantasi jantung, lalu saya ambil jantungnya pembantu saya. Nggak boleh. Means-nya, if you want to do something good, the means that you have to choose should be also good. That's the moral principle. Nggak bisa mengatakan, oh asal tujuannya baik. Nggak bisa. Nggak ada, itu tidak ada tujuan baik. Menghalalkan segala macam cara. Nggak bisa. Ya, jadi be careful. Jadi tidak ada abortion untuk tujuan yang baik. Tidak ada. Nah, karena yang dipertaruhkan adalah hidup. Nah, ada banyak case itu adalah sebetulnya abortion for convenience. Kalau abortion for convenience itu artinya apa? Saya tidak merasa nyaman dengan ini, lalu buang saja karena ini bukan kehidupan yang saya kehendaki, saya buang saja. Dari case yang sungguh-sungguh yang kamu tampilkan tadi, Andreas, itu minim sekali. Dari kemajuan kedokteran sekarang itu minim sekali. Dan kalau itu pun ada, biasanya dokter yang punya etika baik akan menyelamatkan dua-duanya. Karena dua-duanya adalah kehidupan. Nah, ada banyak dokter yang tidak beretika, ya sudah, yang kehidupan yang lemah, yang harusnya dilindungi dengan profesi kedokterannya, itu yang dibuang. Saya punya case ini, waktu saya liburan, 2 tahun yang lalu, saya liburan, ada teman, ini keluarga ini dekat, lalu si anaknya ini bisa main keyboard, main piano, main keyboard di gereja. Dan menikah, punya anak kedua, sudah sesar, harusnya dijaga jaraknya ya. Sebelum setahun punya anak hamil lagi, wah itu bahaya sekali. Jadi jahitan sesarnya itu masuk meresap ke plasentanya dan ke bayinya. Aduh, bahaya banget itu. Terus pergi ke uskupnya, lalu uskupnya karena saya ngajar moral disuruh pergi ke saya. Padahal saya bukan dokter. Kenapa bagaimana? Karena dokternya bilang dibuang saja. Bayangkan istilahnya dibuang saja. No, let's find the second, the third, the fourth opinion untuk menyelamatkan bayi ini. Carilah dengan baik. Dokter yang baik tidak akan membuang. Dengan kemajuan teknologi sekarang, you harusnya bisa.
Kami cari, saya coba cari, saya tanya profesor yang saya kenal dan sebagainya, konsultasi dari dia, akhirnya dapatkan dokter yang muda, yang punya etika yang bagus, dan dokter itu mengatakan we have to fight for the life within your womb. Oh, saya lega, dan kayak waktu itu saya harus balik ke Roma. Hampir seminggu sekali itu saya dapat kabar, Romo tolong doakan saya bleeding. Romo ini sudah bleeding terus dan sebagainya. Saya bawa terus dalam doa. Akhirnya bayi yang divonis bahwa dia akan mati itu lahir. Dan anaknya itu sekarang lucu dan pertumbuhannya paling cepat. Wow, that's great. Dan mamanya selalu bilang, Romo, remember apa perjuangan kita waktu itu. Ya, perjuangan kalian sebagai suami istri yang luar biasa. Dan syukur kita ketemu dokter yang muda yang punya etika yang luar biasa. Itu luar biasa banget Romo ceritanya. Itu kalau dari betul kata Romo, menemukan dokter yang seperti itu memang susah ya Romo, apalagi di Amerika sekarang dengan moralitas yang baik gitu. Ini pertanyaan saya selanjutnya mungkin juga lebih relevan ke saya juga gitu. Mungkin Romo bisa bantu. Saya juga scientist gitu kan yang mau working with a lot of like cell lines as well. Nah, ya Kak, dan saya sering ngomong juga ya gitu teman-teman saya masalah tentang using embryonic stem cells, kayak yang aborted fetuses and stuff like that. Nah, itu kan juga relevan juga untuk yang vaksin. Banyak dengar, oh vaksin COVID-19 itu dari ini aborted human fetuses gitu. Nah, padahal kan sebenarnya ya produksinya bukan dari itu, tapi kan the whole study mengenai semua all the science itu kan berasal dari ini kan yang aborted fetuses. Nah, kadang mungkin banyak konflik lah dalam hati Catholic scientists atau researchers gitu atau students. Sebenarnya itu how to understand this gitu atau how to act on it. Kalau menurut pandangan gereja tuh gimana mau? Dan kalau ada advice buat yang kayak sebagai saya gitu, kayak scientist itu atau juga ada yang practicing dokter, yang supaya moralitas kita tuh tetap terjaga dan kita juga bisa memenuhi kewajiban kita sebagai misalnya sebagai dokter atau sebagai scientist, sebagai researcher gitu, tapi juga sebagai Katolik yang bermoral juga. That's a good question. I like that you are here. Saya pernah diskusi nih sama seorang imam ya kolik ya muda gitu ya. Lalu saya tanya gini, dia seorang chemist. Gini, if you could do something as a chemist, would you proceed to do that? Tanya gitu kan. Terus dia karena dia pinter, what is the agenda of your question? No, katakanlah gini, kalau kamu bisa membuat atomic bomb, would you do that? Jawabannya apa? That's your business as a moral theologian. Wow, very diplomatic. Bahkan saya bilang, this is the important thing. That is also your business, because there is no such neutral science. Science dalam Donum Vitae, dalam dokumen-dokumen gereja harus mengabdi kepada manusia. That's the basic principle. Untuk apa sains? Untuk membantu kita manusia. Bukan untuk mengeksploitasi manusia. Ini yang penting, that's the basic principle. Sains harus berada di tangan kita dan digunakan untuk kebaikan kita, bukan untuk menguasai kita. Nah, dalam berdialog dengan para dokter, ya, apalagi para dokter ini di Indonesia lagi itu ngeri sekali. Beberapa profesor Katolik yang menjadi kolega saya untuk berjuang dalam hal ini ngomong-ngomong gini, Romo tolong pesan, kan ini pesannya bagus sekali, seorang profesor yang sekarang sudah umur 90-an dia mengatakan, Romo tolong ulangi kata-kata saya lagi, dan saya ulangi sekarang ini.
that you are medical doctors. You are a Catholic who happen to be a medical doctor, not a medical doctor who happen to be Catholic. You have to remember that. Karena apa? Lo menjadi Katolik tidak boleh melakukan ini dan itu. Enggak. Saya tiap tahun ikut pertemuannya The Pontifical Academy for Life. Itu top scientist dari segala macam agama ada di sana. Ada Pontifical Academy for Science di Roma ini, dan salah satu anggotanya dulu sebelum dia adalah Stephen Hawking. Meskipun dia adalah agnostik, dia tidak jadi masalah. Jadi dia sumbangkan pemikirannya. Jadi ajaran kita ini tidak kalau gereja mengeluarkan sebuah dokumen itu, it's not stupid because karena yang dihadapi adalah orang-orang pandai di seluruh dunia. Ada konsultasi yang masif di belakang, dan it's very absolutely smart. Sangat membantu Romo, makasih untuk jadi kontemplasi atau di Tadi good point banget sih Romo bilang kan, kita a Catholic that happens to be a doctor, a Catholic that happens to be a scientist. Bukan scientist dulu baru Katolik. Kita kan moralnya kan dimulai dari Katolik. Scientist dan dokter, that's our duty. Tapi sebenarnya moralnya kan balik lagi ke Katolikan kita. Nah ini ada pertanyaan. Kemarin kan aku sempat ngobrol-ngobrol di sel gitu, di sel aku. Habis itu ada few or be a nurses. Dan aku pengen tahu bagaimana dengan nurse yang diajak atau disuruh oleh dokternya untuk assess abortion procedure. Do they have to do it? Apakah if they do it, is it berdosa? Karena again ini kan karena tuntutan pekerjaan, bukan karena mereka mau. Karena kebanyakan dari nurse yang aku tahu di sel aku semua they are pro-life, mereka against abortion. Tapi what in cases they are asked to assess abortion itu harus gimana? Apakah mereka berdosa ketika they assess that? Do they need to just say no, I don't want to do this? Menurut Romo gimana? How do they should handle that? Gini. Pertama-tama sebelum saya masuk dalam slides ini yang disebut the principle of legitimate cooperation, yang saya ingin tahukan adalah bahwa dokter dan saya kira nurse juga itu bersumpah yang disebut the Hippocratic Oath. You need to read that line per line. Itu kayak sumpahnya imam. Ya. Saya tidak akan melukai hidup, salah satunya primum non nocere, saya tidak akan melukai hidup yang sehat. Ya, saya tidak akan mengotak-atik hidup yang sehat dan sebagainya. Abortion itu kan begitu, sebenarnya hamil itu bukan penyakit, tapi dianggap sebagai parasite harus diselesaikan. Jadi secara prinsipil saja sebagai profesi, etika profesinya dia sebenarnya melanggar kalau ikut dengan dokternya. Dan kalau dia bekerja sama dengan dokternya melakukan itu, dia directly, materially itu yang disebut apa yang disebut legitimate cooperation itu dalam bidang moral. Sampai di mana sebuah cooperation bisa dilakukan. Kalau dia assist langsung, itu dia sama berdosanya dengan dokter. Makanya saya kasih gambar yang nurse yang ngeri itu buat suntik gede. Ya, karena dia ntar dia consent kan, menyetujui apa yang dilakukan dokternya. Dan exactly dia sama lainnya dengan dokternya. As a Catholic, dan sekali lagi sebagai nurse, sebagai scientist, kamu tahu bahwa hidup harus dibela, apalagi hidup yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak ada pembelanya di dalam rahim. Itu harus dibela mati-mati. Jadi kalau dia melakukan itu, dia bekerja sama di dalam bidang kejahatan, seperti cooperatio in malum. Ini ada, tolong di next lagi. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini bisa membiarkan, ya,
bisa memuji, mendukung, menganjurkan, mengajak, menyuruh, memberi informasi, memfasilitasi atau membantu. Dia masuk dalam memfasilitasi atau membantu. Lain halnya kalau misalnya apakah saya sebagai the janitor of the abortion clinic, dia tidak membantu, itu dia tidak punya pilihan lain, dia menjadi janitor di sana. Ya tentunya pekerjaannya dia tidak seberat apa yang dilakukan suster tadi, apa namanya, nurse tadi. So I think she has to know the ethics of being a nurse. Dan kalau dia tetap melakukan itu, dia dalam bekerja sama dalam kejahatan. Oh, berarti mending bilang no ya. Kalau misalnya dia just say no. Amin nggak ada salahnya kamu bilang. Lebih baik bilang no, dan because the life of somebody is in your hand. Right. Iya, ini agak sedih mendengarnya. Kayak bukan sedih sih, mau susah untuk sebenarnya nampung ini. Tapi ini agak geser sedikit dari abortion karena mungkin juga ada pertanyaan dari ini partisipan juga. Ini kebetulan pertanyaan saya juga. Nah, kalau seandainya ada keluarga gitu yang kebetulan tidak diberi anak secara natural gitu mau ya. Pastinya dong kalau orang menikah gitu pingin punya anak sendiri gitu, walaupun ya bisalah namanya adopsi gitu kan ya, salah satu jalan keluarnya, tapi kan gimana ya keturunan gitu kan mau ya, apalagi kalau seandainya bisa punya beranak pinak gitu. Nah kalau nggak diberi kesempatan untuk itu, sekarang kan yang sering dengarkan bayi tabung, fertilization, dan Romo saya yakin pasti kayak ahlinya ini untuk menjelaskan ini karena ada di bukunya Romo juga. Nah itu sebenarnya kalau bagi orang-orang yang mungkin belum mengerti tentang apa sih IVF bayi tabung itu mungkin bisa Romo jelasin dikit, dan itu konsekuensinya ke moral kita itu apa sih, kok kenapa Gereja Katolik itu menyarankan untuk tidak IVF itu? Baik, sebelum saya masuk menjelaskan itu, kita lihat dulu dua fenomena yang aneh sekali dalam the beginning of life issues. Di satu sisi, orang berjuang mati-matian untuk menolak kehidupan dengan kontrasepsi, dengan kondom, dengan macam-macam dan sebagainya, dengan aborsi yang paling banyak. Wah, dengan segala macam cara mereka melakukan law, di samping macam-macam cara ditempuh. Tapi juga di sisi lain aneh, yang pengen punya anak di sini. Betul. Dengan segala macam ilmu pakai cara. So what the society wants, itu analisanya beberapa, salah satunya Leon R. Kass itu penasihat dulu George Bush, dan saya ketemu orangnya langsung. Dia seorang ahli mikrobiologi dari Harvard, ya, dia ngajar di Harvard, tapi dia menjadi humanis sama sekali dan berbalik arah. Dia mengatakan this is a weird society, absolutely weird society. Okay, just to put you in the perspective. Kalau bisa ada slide-nya yang berikutnya untuk menjelaskan tentang tentang IVF. Jadi kita jangan pakai kata bayi tabung lagi ya. Sekarang bukan tabung tuh, tapi vitro. Kampung tuh kalau tabung. Tabung apa? Tabung gas atau apa? Tabung LPG. Baik, jadi in vitro fertilization ada beberapa hal yang tidak disebutkan. Saya tinggal di Amerika, nyetir mobil saja saya dengar promosinya klinik in vitro fertilization. Ya. Jadi yang dilakukan pertama-tama adalah ovarian stimulation hormone therapy. Ini apa sih maksudnya? Wanita itu kan, istilah saya, wanita kan bertelur satu bulan satu kali.
bertelur. Bertelur. Iya, ovulasi itu kan Terkotak-kotak. ngedok gitu ya istilahnya. Iya. Exactly begitu kan, mature. Jadi wanita itu punya sekitar 400 telur, sel telur yang bisa matang dalam seluruh hidupnya. Jadi kalau laki-laki itu udah jutaan, makanya laki-laki itu generous, memberi terus. Ya, jadi kan sebulan sekali nggak bisa, makanya harus dilakukan ovarian stimulation. Jadi ada hyperstimulation, distimulasi begitu banyak sehingga munculnya itu bareng-bareng gitu loh. Berat keluar bareng lalu diambil bareng. Nah itu pun ya minor sih risikonya minor sekali, tapi diambil bareng-bareng. Mengapa? Karena kalau cuma satu itu mahal, tak satu nggak jadi, harus dijadikannya banyak. Dan this is the problem. Nah, kalau sperm preparation itu gampang lah, cowok. Andreas tahu bagaimana caranya. Aku nggak tahu. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu baru diadakan pembedahan. Nah, problemnya itu di nomor 4. Fertilization ini happens outside and happens not because of the sexual relationship. Nah, di sini kalau jadi biasanya diambil sekitar 10-15. Jadi gitu ya. Kalau jadi semua karena gagal 2, tinggal atau gagal 3, tinggal 12 lah katakannya gitu. Jadi semua. Rahim wanita itu hanya bisa 1. Nah, kalau dimasukkannya itu berapa supaya gamble kalau bisa dimasukkan biasanya 3. Nah, kalau jadi 2 oke, masih bisa. Kalau jadi 3, kadang-kadang rahimnya nggak bisa diambil lagi salah satu namanya embryo reduction. Istilahnya keren, tapi that's a kind of abortion. Ya, jadi lalu ada embryo transfer, masuk di transfer jadi 1 hamil masih ada berapa di situ? 10 kurangi 2, 12 kurangi 2 masih ada 10. So this seperti saya katakan tadi, maka pengertian kita tentang when does the human life begin itu penting. So there are 10 tiny human beings there. Diapakan? Kita punya teknologi nih, cryopreservation, dimasukkan dalam nitrogen cair. Oke, lalu dibekukan. Nah, dalam case-case yang frozen embryo kayak gini ini, jadi dalam case-case yang pakai tadi itu disuntikkan masuk ke dalam ovumnya namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Ini paling ekstrim dan berbahaya sekali. Nah, sekarang banyak gini. Pertanyaannya gini, apakah si ibu itu mau hamil 10-10-nya? Mau? Most will say no. Mostly no. Dan mengapa Grayson mengatakan you have to have sex to produce children, katakan pakai bahasa produce jelek sekali. Mengapa? Karena nanti sikap kayak gini ya, katakanlah ada di petri dish nih. Kita lihat pakai mikroskop. Pele yang itu yang cepat lahirnya itu yang paling bagus nih diambilin gitu. So what is the difference between these embryos, human being, dengan permen, dengan coklat, dengan pakaian? Saya pilih yang bagus, kalau nggak mau lalu dibuang. Dan banyak embrio-embrio yang sisa yang ada di saya kira Prima tahu lah klinik-klinik embrio yang sisa-sisa itu. Ada nomornya kok loh. Diblok sekarang udah diblok, setelah Romo Beni ngomong diblok. Nah, terus gimana itu mau diapakan embrio itu? Yang biasanya ya, makanya ini kita lihat terus IVF itu berhasil. Makanya saya tulis di buku saya yang rahim untuk dipinjamkan ini. Tunggu dulu berhasilnya itu apa? Berhasil fertilisasi.
Saya banyak nggak disenangi orang-orang. Berhasil fertilisasi, berhasil implantasi, berhasil gestasinya, atau berhasil sampai lahir. Terus hati-hati tuh, jangan main cuma promosi-promosian kok begitu saja. Dan sorry, di Indonesia masih banyak. Untuk itulah gereja mengatakan no untuk IVF. Oke, jadi kan gereja bilang no, it's not an option. Tapi kan sekarang, apalagi misalnya mungkin ada situasi di mana family sudah memilih untuk melakukan ini. Dan itu konsekuensi Catholic morality mereka itu gimana? Apa efek yang or what they need to do? Kalau mereka udah merasa bersalah tapi it's already been done. Ya udahlah, udah terlanjur deh. Gimana lagi? Kita pelihara sebaik-baiknya anak itu. Anaknya nggak salah apa-apa loh ya. Right. Nah, ini saya ceritain ini. Jadi dampak dari IVF ini kan banyak gini. Nah, satu waktu saya tuh lagi diminta ngajar nih, di Roma. Saya ngajar di kelas. Di kampus saya itu banyak yang orang Amerika gitu ya. Nah, ini senang karena saya ngajarnya pakai bahasa Inggris. Nah, lalu ada seorang suster, seorang cantik banget, susternya orang Korea. Terus dia masih muda sekali. Hi father, how are you? Fine, thanks. Are you teaching moral theology? Yes, of course. Okay. Kenalan gitu. Minggu depannya lagi, hi father, I have a question. Okay, good question. It's about your field. Okay. Do you know frozen embryos? Of course, I'm teaching that. Oh. Father, can I adopt the embryos? What do you mean adopt the embryos? Yeah, I just want to save the life of these embryos. Rather than they're dying, frozen without any parents, I can adopt embryo in my womb, and I can give life to them. But sister, you have the vow of chastity, but I will not have any sexual relationship. I said, do you know one of the principles in moral theology? The end doesn't justify the means. Saya bilang, tujuan yang baik tidak boleh menggalakkan segala macam. Tujuannya baik, tak bilang gitu. Tujuannya baik mau menyelamatkan embrio, but that never justify the means. You cannot do that. Just cannot do it. But who can do that? The ones who's supposed to save the life of the frozen embryos are their own mothers. Right. So, kita dihadapkan pada komplikasi yang sulit sekarang gitu. Nah, kalau begitu kalau seandainya ini saya pertanyaannya tuh nyambung sama yang tadi perkataannya The Suster itu. Kalau seandainya ada orang yang ya kurangan uang gitu kan ya secara ekonomi gitu, dan dia mau kayak menyewakan rahimnya gitu kan, pas sama Romo, karena juga ada pertanyaan dari partisipan juga gitu. Mungkin itu konsekuensi moralitasnya atau pandangan gereja, saya mengerti lah kata Romo itu the end doesn't justify the means. Ya, tapi ini bagaimana menurut Romo, advice Romo, kalau seandainya ada orang yang benar butuhkan uang dan mungkin bisa menyewakan rahimnya untuk keluarga yang memang sangat mengharapkan anak. Oh, itu di India banyak. Di Amerika nggak tahu, di San Francisco ini bagian dari complication yang lahir dari IVF dan kemudian artificial insemination. Katakanlah gini, ada pasangan gay, ya, ingin punya anak, mana bisa? Nggak bisa kan? Nggak punya rahim. Oke deh, lalu saya pinjam
rahimnya saya dulu pakai nama siapa, Siti lah, katakanlah Siti. Jelek sekali Siti. Karen. Oke. Rahimnya si Karen yang dipinjamkan ini. Voluntary, without any no economical background. Ya. Katakanlah gitu. Kita ambil yang lebih ringan ya, case-nya, bukan karena economical background. Lalu sudah sepakat, ini kejadian ini kan di Amrik nih. Amrik ini sumber banyak masalah. Ya, sudah kejadian legal tertulis nanti kalau anaknya itu lahir adalah milik kedua pasangan gay. Anak itu kemudian lahir sehat, ya spermanya dari salah satu orang anak pasangan itu, lalu kemudian ovumnya tidak dari perempuan itu tetapi dari bank. Perempuan itu hanya meminjamkan rahim. My question, whose child is that? Whose child is that? Kita akan menemukan, biasanya orang adalah orang tua itu adalah orang tua yang legal, biological, genetical. Dan kita melahirkan seorang anak dalam situasi di mana dia tidak, orang tuanya tidak jelas. Ada orang tua yang legal, pasangan gay yang nggak kasihkan spermanya. Ada orang tua yang genetical, yaitu salah satu dari pasangan gay itu yang memberikan spermanya, dan ovum yang kita tidak tahu dari mana, dan ada orang tua gestasional. Legally milik mereka berdua. Tetapi ada case di mana ibu dan anak ini bukan pabrik, ini manusia. Ketika 9 bulan mengandung itu terbentuk relasi yang begitu mendalam. Ketika dilahirkan dia mengatakan, ini anak saya. Dan rightly, it's her son. Nah sekarang anak ini anak apa? Legal, anak gestasional, biological atau genetical. So you mau melahirkan anak atau masyarakat dalam situasi kompleks yang seperti begini? Are you going to create a community, a human community like that? Oh my goodness! Welcome to the brave new world. Wadidaw. Welcome to the brave new world. You do whatever you want to do. Mau mencari kebahagiaan, are you happy? Kembali ke persoalan awal, are you really happy? Or are you just satisfied your need? Right, tapi kalau bahagia, happy, tapi kalau misalnya menghancurkan moralitasnya sendiri sih itu sebenarnya bukan kebahagiaan yang benar-benar dicari ya, itu cuman kayak But happy bagi siapa? Bagi kedua orang tua itu, bagi anak itu. Anak itu kalau jadi rebutan sejak awal, dia orang tuanya ada banyak loh sekarang. right. Orang tua yang ibunya yang ovum yang tidak kita ketahui, ibu yang mengandungnya dia, bapak yang menyumbangkan spermanya, bapak yang legal. Right, yeah. So what kind of society is that? I don't know. Apparently that's the word. Kalau gereja mengajar orang tua itu harus orang tua yang normal, katakan orang tua seperti kita miliki sekarang. Are the church is so primitive? Primitive church? That's the statement that is made sih. Mau memang benar primitif, nggak progresif istilahnya. Progresif. Ya, itulah yang terjadi. Ya, jadi kalau seandainya dengan segala kondisinya seperti ini mau untuk menutuplah sesi tanya ini, ada kata-kata mutiara atau suggestions yang for us gitu lebih bisa mengena dan meresap di hati untuk direnungkan lagi supaya bisa useful in our life lah, Romo, supaya kita menjadi better faithful Catholics gitu, in terms of looking at how
how to use bioscience approach gitu, atau menanggapi all this scientific immorality, let's say. Science begins with an awe of the nature. Kekaguman pada nature ini, kepingin tahu. Dan itulah dari situlah sains berkembang. Dan banyak saintis yang sudah yang sungguh-sungguh mendalami bidangnya. Biarlah kekaguman itu tetap menjadi kekaguman tanpa you want to grab it. Menjadi lalu menggunakannya untuk kepentinganku yang sangat egoistik. Ini yang menjadi sains. Lalu saya bacakan apa yang digariskan oleh gereja dari Donum Vitae. Science and technology require for their own intrinsic meaning an unconditional respect for the fundamental criteria of the moral law. That is to say, they must be at the service of the human person, of his inalienable rights and his true and integral good according to the design and the will of God. Is that too much? I don't think so. Dan kalau kita mau mendasarinya dengan lebih dalam, sains dan sebagainya, itu kembali kepada kata-kata Yesus ketika dia mengatakan, I am the good shepherd. A good shepherd tidak akan mengambil keuntungan dari domba-dombanya. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Inilah yang bisa menjadi pegangan kita untuk menghargai, mencintai, dan membela kehidupan, terutama kehidupan yang masih dalam tahap lemah dalam rahim. Semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang baik, yang mengikuti Kristus. Aku datang agar semua memiliki hidup dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Jadi sekarang kita akan ngambil break ya. Mungkin ada pengumuman dari Tante Yanli dulu ya. Iya betul. Terima kasih topik tuh Romo sampai tegang. Dengernya juga get off your chair. So sekarang saya ada sedikit pengumuman sebentar tentang bila Anda yang ingin memberi persembahan kasih, pada saat ini kita akan membantu Romo untuk untuk talk show hari ini akan disalurkan kepada frater-frater Ordo Karmel di Indonesia untuk belajar mereka ya Romo ya, untuk pendidikan dan ya. Ya, jadi untuk persembahan kasih kita ada beberapa currency. Kalau Anda ingin memberikan US dollar, silakan Zelle ke asyanli@gmail.com. Untuk Canadian dollar, baik Anda di Vancouver atau di Toronto atau di East Coast, di segala bagian dari Kanada, bisa di ETRF ke cindrafu@hotmail.com. Kalau Anda yang di Indonesia, bisa langsung salurkan ke rekening Biara Karmel Raja Basa, ada BCA account-nya yang tertulis di sini. Bisa di screenshot ya. Bisa ditulis note aja Talk Show USA, jadi mereka tahu begitu. Dan untuk sementara ini kita akan lanjutkan dengan break. 5 menit kita mendengarkan teman-teman dari sahabat-sahabat kita dari sel Vancouver, muda-mudi Vancouver. Kita akan mendengarkan praise and worship mereka dalam waktu 5 menit. Silakan. Oke, selamat datang kembali.
That was really great. First penyanyinya, wow. Ya, I'm thank amazed. you buat Sal Vancouver ya katanya. Iya, Thank thank you you, thank banget. you. Keren, mantap. Magnus. Oke, sekarang kita sampai di sesi question and answer. Mhm. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di chat. Kita mulai mungkin dari yang pertama dulu nih. Yang menurut ajaran Katolik, bayi tabung kan tidak dianjurkan. Nah, menurut Romo, option apa bagi couple yang mungkin susah untuk mempunyai anak? Good question. Jadi gini, tadi belum sempat saya sebutkan. Jadi sebetulnya apa sih yang mau dijawab dengan IVF itu? Ya, yang mau dijawab adalah masalah ketidaksuburan. Tapi pertanyaannya begini, apakah masalah ketidaksuburan itu dicari solusinya dengan sungguh atau tidak? Rupanya enggak. Jadi masalah ketidaksuburannya ada di sini, lalu circumvent gitu. Memakai jalan pintas, ya udah kita permainkan aja di luar. Jadi tidak menyembuhkan. Ingat, prinsip pertama-tama adalah untuk menyembuhkan. Ya, itu penting. Healing itu number one dalam dunia medis kedokteran. Bukan untuk mengeksplorasi hidup yang sehat, katakanlah gitu. Hidup yang baik-baik saja lalu harm. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah fertilisasi sudah disembuhkan atau belum? Nah, lebih banyak tenaga dicurahkan dan teknologi dicurahkan pada IVF daripada menyembuhkan infertilisasi. Nah, dalam perjumpaan dengan apakah usaha-usaha di sana ada? Mostly banyak orang kelompok dokter yang Katolik. Ini ketemu terakhir tuh Association of Medical Doctors Asian itu ketemu di Bali. Saya sempat jadi moderator dalam salah satu diskusinya perkara the beginning of life issues ini. Lalu saya mengikuti perkembangan itu luar biasa. Ternyata dokter-dokter di Taiwan ini sudah mengembangkan metode untuk menyembuhkan ketidaksuburan itu dan keberhasilannya itu sangat tinggi. Jadi cari di situ. Lalu cari pada terapi infertilitasnya dulu dong. Dan ini membutuhkan kesabaran. Butuhkan kesabaran. Saya mendampingi beberapa pasangan yang memutuskan untuk tidak IVF. Wah, itu ada rahimnya lemah lagi, spermanya lemah dan sebagainya. Saya bilang, mari kita sabar dan kita tetap berjalan di jalan yang baik. Akhirnya anaknya 2 loh. Anaknya 2. Sorry, ada satu yang ngeyel, wah ini teknologinya coba. Anaknya, saya tidak boleh katakan dah. Enggak, kasihan. Saya merasa kasihan. Ada anaknya. Nah, untuk menjawab lebih lanjut lagi, bagaimana kalau akhirnya tidak mendapatkan anugerah anak? Nah, prinsipnya ada di sini. Anak ini adalah anugerah atau adalah hakmu. Kalau anak itu anugerah, engkau akan menantikan dengan rendah hati. Kalau adalah hakmu, engkau akan mengusahakan sekuat tenaga, dan bahayanya kalau itu menjadi hak, itu menjadi produk kita. Jadi anak produk kita. Nah, apa bedanya kita dengan anak itu dengan produk-produk yang lain? Nah, ini yang sungguh-sungguh diperjuangkan oleh gereja. Nah, bagaimana hidup pada akhirnya nanti dengan infertilitas? Oh, saya bisa kenalkan Anda dengan beberapa pasangan yang luar biasa dan juga melayani dengan baik yang hidup dengan infertilitas. Dan mereka berbuah dan berbuah jauh lebih banyak daripada ketika mereka mempunyai anak. Saya bisa kenalkan orang-orang. Saya bisa kenal. Kami pelayanan bareng. Dan dia memaknai dengan sungguh-sungguh infertilitas. Jadi ada option untuk terapi ketidaksuburan, dan itulah yang harus diselesaikan.
Dan menariknya ini, nggak tahu dari mana, saya belum riset lagi, karena masih ada kerjaan-kerjaan yang lain ya, kerja yang lebih administratif. Ketidaksuburan itu, katakanlah gini, biasanya secara klasik itu didefinisikan sesudah 3 tahun lebih menikah, berhubungan seks, tidak punya anak, itu baru disebut tidak subur. Nah sekarang ini 1 tahun sudah dianggap tidak subur. Lalu ditawarkan IVF. What happened behind the screen? What happened behind the screen? Ada sesuatu di sana. Itu jawaban saya. Terima kasih, Mo. Menarik sih, Mo. Itu karena perjuangan itu butuh waktu, tenaga, dan uang juga sebenarnya, Mo. Ya tidak bisa dipungkiri kalau seandainya ada peran finansial yang bisa mendukung itu gitu. Ya walaupun kadang IVF juga Romo bilang nggak murah juga gitu, cuman shortcutnya aja gitu kan. Tapi ini ada pertanyaan lainnya juga sebenarnya tadi sudah sempat Romo bahas mengenai yang wanita untuk menyewakan rahimnya itu. Ini berjelas kayak apakah berdosa sih tindakan seperti wanitanya gitu. Ya, Karena kondisi ekonomi. Ya, rahim, womb is a very small organ, but it's very powerful, and it's a cradle of life. You're not joking with the cradle of life. You are not making the cradle of life as a factory. This is a cradle, bukan factory. Jadi hargailah tubuh kita, hargailah tubuh orang lain, karena balik lagi kalau dalam bidang spiritual, Paulus mengatakan jauh-jauh hari sebelumnya, your body is the temple of God. Dan the incarnation of our Lord Jesus Christ took place in the cradle of life, the womb of a virgin. So it's a holy place. Jangan dipakai sebagai barang produksi. Hargailah tubuh. Hargailah wanita. Kalau mereka sampai menjual rahimnya untuk keadaan ekonomi, katakan kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah. Stop. Yuk kita bantu bersama-sama. Karena itu terjadi. Seperti kata tadi di India terjadi, bukan hanya membuat rahimnya saja, tetapi juga menjual organ tubuh yang lain. Tanya ibu ini, pasti ada ibu-ibu ini. Yandi ada seorang ibu. Bagaimana perasaan ibu ketika sudah hamil dan melahirkan? Ada koneksi apa dengan anak itu? How could you play that as a factory? Gak bisa. Hargai dong wanita. Please. Maka buku saya tulis ya, rahim untuk dipinjamkan. Jangan sampai rahim dijadikan tempat untuk berpinjam. Yeah. Thank you, Mo. Saya pengen mengundang Saudara Theo untuk mengasih pertanyaannya secara live. Iya, Theo ini teman saya, kolega saya di sekolah, Romo. Dia deaf biologist, would I say, or a geneticist. So mungkin, ya, geneticist, development biologist. So mungkin Saudara Theo bisa memberi pertanyaan. Ya, Romo, terima kasih atas presentasinya, it was really good. Saya mau bertanya tentang molar pregnancy. Kita ada diskusi ini bersama kayak molar pregnancy, MOLAL, molar pregnancy. So jadi kasarannya ini some kind of pregnancy where sel telurnya itu didn't divide properly.
and without antara sel telurnya didn't divide properly atau spermanya itu ada defect such that waktu fertilisasi tidak ada genetic material dari ayah untuk masuk. But karena the fertilization did occur, the egg develops into something. Nah, pertanyaan saya ada dua. Pertama, apakah act of fertilization seperti ini constitute as a human person? This sort of where the egg only has the genetic material from the mother. It divides such that it makes a full 46 chromosome, but it only has genetic material from the mother. But at the same time, karena epigenetic markernya berbeda, it cannot form a viable embryo. Jadi it causes this kind of like cancer-like tumor. Nah, kalau pertama, apakah itu manusia at that point in time where it and second is how do we go about treating the disease? Atau if it is human, how do we go about treating the disease? Or if it is not, then how do we approach the treatment? Is abortion technically, quote unquote, ethical to do? No, jadi istilah abortion adalah the expulsion of life, the viable life. Jadi apa yang kamu sebutkan tadi itu mungkin dalam bahasa Indonesia ada kehamilan anggur ya. Jadi tampaknya hamil. Iya, kehamilan anggur. Ya. Hamil tapi tidak anggur. It's a chromosomal defect. Since the beginning, it never be a human being. Therefore, you should treat it as a cancerous cells. Ya, kalau mengambilnya nanti pakai kuret dan sebagainya mirip seperti aborsi ya, tapi bukan aborsi. We are not dealing with human being. Human being itu kan tadi ada yang disebut human being itu kan nanti dari tahap selularnya itu dia sudah self organizing. Dia bisa membelah dan teratur pembelahannya, lalu berkembang secara teratur pula menjadi manusia yang semakin lama semakin sempurna. Itu yang disebut organisme. Kalau dia berkembang menjadi malignant gitu ya, lalu merusak dalam dia, you need to treat that as a cancer, so sesuatu yang harus diambil gitu, buang. I see. Jadi dengan analogi yang sama, kalau kita dealing with cloning in a sense, di mana kita treat mature cells that teleologically cannot form a human being, but if you treat with certain drugs, certain factors that allow to revert back to stem cell-like state, technically, is this also a human being? Meskipun kamu pakai teknologi cloning ya, human cloning. Iya, anggapannya gitu. Kamu merekayasa kehidupan, dan menciptakan kan, menjadi human being, tapi human being-nya defect gitu. Bisa jadi human being, tapi ada kekurangan tertentu. Cloning itu kan, nggak salah tekniknya kan belum sempurna, iya. ngosongin nukleusnya kan. Nah, lalu ada nukleik yang sudah sebetulnya menjadi nukleiknya ini kan sudah fertilized, lalu dimasukkan ke nukleik yang baru itu ya sama aja kan. It's a human being, tapi kamu menggunakannya untuk membuat individu yang fotokopi. I see. Ya kan? Okay. Iya, kan? anggapannya gitu. It's a human being, tapi defect. Nah, ini lagi nanti kembali logiknya kalau human cloning, kita kembali lagi pada pemikiran semula.
you menjadikan manusia ini produkmu untuk satisfied. Di buku saya tulis tentang human cloning dan sudah tidak diminati ya, artinya human cloning untuk mengabadikan diri itu sudah tidak diminati karena itu bagian dari science fiction. Never in this nature, bagian dari saya riset ketika saya berdisertasi saya, never in this nature that there are two identical individuals. Oh yeah, but there is a monozygotic twins, katakanlah kayak gitu. Yes, but monozygotic twins is memang dari zygote lalu berpisah menjadi dua, but it never be a totally identical human being. Genetically might be identical, but kita tahu sekarang it's not a matter of genetics, but epigenetics juga kan play role. Ya, I think sekian dulu aja pertanyaan saya, Romo. Terima kasih ya. Ya. Oke, mau ada pertanyaan lagi. Kan ada yang bilang di California katanya the nurses yang work in state-funded hospital, they do not have an option to refuse. Kalau misalnya di request untuk do an abortion, bisa di-sue. I think sekarang pertanyaannya bagaimana kita menyangkakan orang yang berpikir bahwa fetus yang not human itu menurut scientific view. Mungkin biar lebih gampang kali menurut scientific view. Kalau misalnya dari pandangan moralitas kadang orang berpikirnya kayak oh kenapa beda. Tapi menurut scientific view itu gimana? Convince mereka. Oke. Andre, tadi sejak awal kita pertanyaannya kan begitu. Jadi basicnya kita ini bukan moralitas yang tanpa dasar. Jadi kamu buka buku-buku embriologi yang sudah jelas human development, human individual starts from fertilization and all. Nah, sekarang saya mau tanya orang-orang yang mengatakan, oh pada tahap ini bukan human individual, oh tahap ini bukan individual. Not. It's very easy to say not. Kayak kritik, banyak orang yang kritik itu kan enak ya, tinggal kritik. Tapi kalau saya tanya, so no, don't divide it as negative, divide it as positive. What is that? Mereka kesulitan tuh jawabnya. It's a cell. It's not a cell. It's an organism. So if it is an organism, it is not a human individual. Okay, yeah, it's an individual but not a person. So why it is not a person? What is something that is going to be something? Jadi a person yang mau jadi person itu sudah person sejak sekarang. You katakannya gini, nggak bisa kamu mengatakan gini, pohon durian yang dari biji, kita sudah tahu bahwa dia adalah pohon durian, meskipun bentuknya biji. Kita nggak akan mengatakan dia, no, ini semangka. It's just impossible. Something that is going to be a human, itu Tertullianus abad-abad yang lalu mengatakan, is already a human being. Ini bukan permainan kata. Dan kalau kita mau masuk lagi, how you prove that? Lihat lagi dari sejak awal itu tadi yang saya kutip slide pertama itu dari Keith and Moore itu buku basic dari embryologi apa yang terjadi dalam fertilization. So it's not claim gitu ya, claiming bahwa Tuhan ini menciptakan gini dan sebagainya. Enggak, ini enggak claiming, ini scientifically based. So dalam debat abortion, kalau basisnya scientific itu kalah pihak-pihak yang mau mencoba menganu itu sekarang debate-nya itu sudah diam semua, udah tenang, karena mereka nggak bisa lagi debat. It's too strong. The proof is too strong. That human individual starts from fertilization. Thank you, Mo.
Jadi soalnya debatnya nanti religion versus science, Romo, and it has always been an ongoing. Gitu. No. Ya gini, Tuhan Allah menciptakan dari debu tanah terus dimasukkan ke rahim belum. Nah, itu namanya religious versus science. Kamu baca Donum Vitae, Dignitatis Personae, semua dokumen gereja yang terbaru. My goodness. Makanya saya katakan, saya kaget ketika saya ikut annual meeting-nya Pontifical Academy for Life, karena biasanya ketemu Bapak Suci. Ya, nah, saya kaget ini orang-orang ini pada banyak bukan Katolik, tapi orang-orang dari top scientists all over the world jadi members. Ya, jadi keren gitu deh, gitu. Ketemu profesor-profesor dari Tokyo, dari Brasil, dari Eropa, mana-mana pun ketemu orang-orang hebat-hebat. It's not necessarily Catholics. Oh, yeah. Itu keren. That's encouraging. Yeah. Keren banget. Yeah. Ini kalau mau follow up tadi masalah yang COVID vaksin tuh, mau yang saya sebutin mengenai pelajaran yang aborted immune fetus. Nah, itu kalau seandainya sekarang kita dikasih kesempatan untuk dapat vaksinnya, tuh sebagai Katolik ada pertanyaan apakah we should take it or we should not? Gini, coba kita lihat. Saya share screen dulu ya. Ini teman saya. Stop sharing dulu. Oke. 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 Kemarin saya dapat informasi. Nah, ini dari Father Nick Connor Austria, ini ngajar di Long Island, dia biologis, microbiologist. Jadi yang pakai embrio itu ini Oxford, Uni AstraZeneca, Sputnik, dan enggak ada, yang lainnya enggak. Nah, tapi gini, ada Kongregasi Ajaran Iman sudah mengeluarkan statement tentang penggunaan COVID ini. Jadi dalam situasi yang gawat, darurat, internasional dan pertama kali dalam sejarah manusia ini, you harus mempunyai. Jadi vaksin itu pada prinsipnya adalah free, ya kan, freedom. Untuk kamu tidak bisa dipaksa, apapun tidak bisa dipaksa. Oke, freedom. Kita harus hormati freedom-nya itu. Tetapi ini ada kasus yang sangat darurat. Kalau kamu tidak mau divaksin, kamu membahayakan hidupmu sendiri dan you bisa membahayakan hidupnya orang lain. Dalam situasi yang seperti begini, you harus mau divaksin apapun vaksin itu. Tapi ini ada dari embrio. Orang kan mikirnya gini, dari embrio ada potongannya embrio cilik-cilik di dalam situ dimasukkan kali ublek-ublek kayak cacing di embrio dia. It's not like that kan, Prima? No, it's not. It's not like that. Itu dari aborted fetus, dari ginjal aborted fetus yang terjadi di Milan tahun 73. Jadi itu cell lines-nya itu udah jauh sekali. Jadi our knowledge about that doesn't require us, tidak membuat kita bersalah kalau kita tidak menyetujui. Jadi kita terus tidak menyetujui aborsi. Tapi kalau kita memakai itu, kita tidak bersalah. Gambarannya kayak gini. Siapa yang memakai produk, siapa yang tidak setuju dengan slavery? Pasti tidak setuju semua. Saya yang tidak setuju dengan penindasan orang-orang lalu digaji dengan kecil. Tidak setuju semua. Tapi lihat, pakaian yang kamu pakai ini made in China enggak? So you pakai begitu saja, enggak pernah ngomong apa-apa. Karena kamu memang tidak menyetujui itu, kamu hanya memakai produknya itu. Jadi kalau tadi dalam konteks kooperasi in malum, kerjasama itu, it's very remote, dan kamu tidak menyetujuinya, dan tidak ada directly bagian dari embrio yang dipakai itu sudah diturunkan dari sekian lama jauh.
Ini teman saya ini memberikan contoh ini, jadi jalan Via Appia itu dibangun oleh budak-budak zaman Roma dulu. Nah sekarang ada turis-turis jalan di sana, termasuk ada uskup-uskup yang jalan di sana. Apakah semua ini dosa? It's absolutely no. Bahwa you menentang slavery, yes. Nah, apa yang untuk menjaga nurani kita bisa pressure, memberikan pressure pada perusahaan-perusahaan untuk tidak developing dari bahan yang ada kaitannya dengan embrio. Toh sebagian besar bukan dari situ gitu loh, dari Moderna, Pfizer yang diterjemahkan Sinovac, Sinopharm yang katanya Cina diejek-ejek terus Cina itu nggak pakai embrio, Cina ini pakai virus yang dilemahkan. Itu orang Inggris tuh yang sama orang Rusia. Langsung disebut. Nah, ini jelas gitu. Thank you, Mo. Ini jadi kita jadi tahu sih. You wajib divaksin. Mengapa? Karena ini masalahnya adalah tanggung jawabmu pada kesehatanmu dan tanggung jawabmu pada orang lain. Itu gaya-gaya yang nggak pakai masker, nggak pakai itu, saya nggak apa-apa. It's not about you. Kalau kamu asimptomatik, ya terserah kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu kena di dekatmu ada orang tua dan you carrier, kena orang tua dan orang tuanya sakit menderita. Oh, I don't care about that as long as I'm okay. What kind of human being you are gitu loh. Kita punya tanggung jawab moral pada orang lain. Itu yang dijaga oleh gereja. No, kita saling tanggung jawab. Dan Paus pada waktu memberikan berkat sakramen pada Maret yang lalu itu mengatakan, we are in the same boat, and that boat is our world and humanity. We have to collaborate. Kita harus take care of each other. Jadi gereja itu primitif. Kalau ngomong gitu gereja itu primitif. Perspektifnya berbeda. Thank you, Mo. Tadi benar sih kayak berarti kita nggak bisa selfish ya, harus pakai masker. Karena by end of the day it's not about us, it's about others. Kita menyelamatkan orang lain bukan menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita di sini kan living together, bukan cuma sendiri. Ya. Exactly. Ini ada pertanyaan, Mo. Ini sebenarnya it's actually a good question. Kalau unborn babies kan nggak punya sin, belum berdosa. Do they still need prayer from us? Why not? Why not we pray? That's a good answer. Why not? Yeah, well, exactly. Ini unscientific ya, tapi it happens also gitu ya. Jadi ada anak-anak yang diaborsi, dibuang begitu saja gitu ya. Anak ini entah bagaimana itu rupanya meminta doa itu. Dalam satu retret, ibunya ini seolah-olah diganggu oleh orang Indonesia bilang ini ada setan tuyul kecil-kecil dan sebagainya. Tapi orang-orang yang paham tentang hal itu segera tahu, bukan. Coba ingatlah. Nah, dalam penyelidikan batin dan sebagainya, dia tahu bahwa dia kena aborsi dan itu sudah dilupakan. Nah itu terus kemudian ada misa, memohonkan misa arwah, doa dan sebagainya, dia tenang. Ya, it's beyond science. It's beyond science. It's a life everlasting. Metafisika ya. Terus ini ada pertanyaan lagi mau mengenai ada satu argumen juga itu bagaimana menanggapi pandangan gereja kalau pandangan kalau orang bilang banyak anak yang tidak diinginkan dibuang gitu kan, overpopulation. Jadi kayak the right to choose for abortion itu menjadi populer. Itu gimana menurut gereja? Ya,
Itu pandangan orang kaya. Nah, Itu pandangan orang-orang yang sudah mapan hidupnya, terus kemudian wah nanti dunia ini tidak cukup kalau orangnya begitu banyak dan sebagainya, dan sebagainya. Really? Out of one of 5 children in United States is obese, dan ada banyak yang kelaparan di luar sana. United States ini penduduknya yang terbanyak ketiga nggak salah dunia. So itu bukan masalah bahwa dunia tidak cukup. Alam ini punya mekanisme sendiri untuk mengatur itu. Bukan masalah dunia tidak cukup, tapi karena masalah negara yang besar, orang-orang yang berduit tidak mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. That's the problem. It's not about overpopulation. Nggak pernah ada overpopulation. It's not. It's about kamu tidak mau berbagi natural resources. Dan itu terjadi melalui politik dan very smart, melalui jalan-jalan yang penindasan yang banyak dilakukan oleh negara kuat terhadap negara lemah. Kongo itu loh, kami punya konfrater banyak di sana. Kongo itu kurang apa? Dia punya sumber kobalt, tapi tidak kaya. Yang kaya mana? Yang kaya Amerika lagi, yang kaya Eropa. Karena apa? Ya karena diambil semua. Mereka main semua. Lalu Cina sekarang ikut main. No, it's not about overpopulation. Over greedy, ya. Maka ensiklik Bapak Suci yang namanya Laudato Si itu perlu dibaca. Baru kita ini punya rumah bersama. dan pentingnya family planning juga ya, Mo. Tadi mungkin sempat Ya, ada slide untuk it's okay. It's about the method. Thank you, Mo. Sadly, time is up. Jadi next saya akan oper ke Cianli. Silakan. Oke, terima kasih sekali lagi Romo Beni, penjelasannya begitu baik, begitu jelas. Aduh, kalau nggak Romo Beni nggak tahu Romo mana yang bisa menjelaskan begini dengan hal-hal yang begitu detail ya tentang life dan semuanya. Dan pada saat ini saya juga mau pengumuman sekali lagi untuk mereka yang mengirimkan persembahan kasih, udah mengalir, terima kasih. Dan juga sekali lagi itu dengan US dollar Anda bisa Zelle ke asianli@gmail.com, Canadian dollar, the ETRF ke Cindravu at Hotmail, dan juga rupiah kepada Carmel Raja Basa untuk pengajaran para Vater-Flatter. Dan untuk bulan depan kita ada juga Bible Talk show dengan Romo George CSA, ya tepatnya tanggal Maret 19, which is the Feast of Saint Joseph ya, on Friday night. Ya mudah-mudahan bisa nanti flyernya kalau sudah keluar kita akan edarkan lagi. Dan sekarang ini sebelum berkat penutup mungkin kita foto dulu kali Romo ya. Ada apa Romo? Ada pengumuman apa nggak Romo? Saya juga menganjurkan banyak teman-teman kita tadi yang interest pertanyaan untuk baca buku-buku Romo. Boleh saya share screen? Iya, boleh Romo, silakan. Saya itu yes. Oke. Betul. Nah, itu buku-bukunya. Ini pertama, seekor ulat yang diubah Allah ini ada ini warisan rohani Santa Teresa dari Avila. Ini dicetakan berkali-kali nih, banyak. Jadi membantu Anda untuk memahami perkembangan hidup rohani, bagus. Lalu yang tadi saya ungkapkan itu ada di sini semua. Saya memulai bagaimana dengan seksualitas. Jadi rahim untuk dipinjamkan. Udah cetakan ke-5 nggak salah dari Kanisius. Wow.
Ya, perjuangan saya untuk menulis itu. Itu. Good. Yang ini adalah disertasi saya dulu, lalu saya terbitkan dalam bentuk buku. Seeing Him, Are We Moved with Compassion. Jadi semua riset tentang the beginning of life. Karena saya memasuki perdebatan di mana ada ini kapan individu manusia itu bermula. Jadi 15 hari pertama dalam embryonic development. Very detailed, tapi it's worth it. Saya kerja keras setengah mati. Scientific ya. Ya, tapi ada refleksi biblisnya dan sebagainya. Oh, good. Ya, ini ada di Amazon kalau Anda mau. Oh, good. Yang bahasa Inggris tadi Amazon ya. Amazon Walk with, ini baru buku yang saya edit untuk formation, dan ini yang terakhir. Ya, ada prinsipal yang saya jelaskan tadi berkali-kali. The end doesn't justify the means. Bagaimana kita hidup bermoral yang bukan hanya melulu hukum dan sebagainya, tapi mengikuti Allah Roh Kudus. Nah, ini penting untuk KTM ini. Iya, betul, Romo. Ya, untuk karunia-karunia itu, tapi untuk hidup bermoral, karena ini the sanctifying grace itu much more important than the charismatic gifts. Ya, sanctifying grace ini yang membuat kita berubah menjadi kudus. Nah, itu penting. Jadi, tapi ini saya khususnya dalam bidang moral, bagaimana Allah Roh Kudus itu membimbing kita secara nyata dalam hidup. Betul, Romo. Kita lain kali baca buku ini, terus kita lanjutkan dengan talk show yang kedua lagi, topik seputaran ini, Romo. Ya, PR, Romo, PR. Terima kasih sekali, Romo. Sama-sama, yang sama-sama. Dari Andreas dan Prima yang bekerja dengan baik. Ada apa lagi, Andreas? Ada ini nggak? Apa kita foto ya? Berkat mungkin dari Romo sebelum foto. Kenapa? Berkat Romo. Berkat dulu baru foto ya. Oke. Iya. Tadi bilang doa penutup dan berkat. Oh, doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan umur kami masing-masing, sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Bapa, kami tidak bertanggung jawab pada kehidupan kami saja, tapi juga bertanggung jawab pada kehidupan mereka yang lemah, yang tidak berdaya, entah karena masih di dalam rahim, entah karena keadaan ekonomi, entah karena cacat, entah karena usia lanjut. Kami mau menjadi pengikut Kristus Putra-Mu yang segala kelimpahannya untuk memberikan kelimpahan hidup pada saudara-saudari kami dan pada diri kami sendiri. Bapak, secara khusus saat-saat ini kami memohon agar vaksin dari COVID-19 yang sedang berjalan ini dapat dibagikan secara adil bagi semua orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang dalam keadaan lemah, baik secara tubuh maupun dalam ekonomi mereka. Semoga semuanya menerima dan dunia bumi ini Kau pulihkan lagi seperti sedia kala. Biarlah kami mau divaksin dan kami mau bertanggung jawab pada hidup dan kesehatan kami, serta bagi orang lain di sekitar kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam perjuangan kami membela kehidupan yang lemah, yang tidak mudah ini, karena kekuatan besar dunia tidak menyukai kehidupan. Engkau membawa kehidupan, kuasa yang lain membawa kematian. Untuk itu curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat berani menjadi pembela-pembela kehidupan, dan kami berjuang terus sambil bergandeng tangan bersama dengan Bunda Gereja. Doa ini kami panjatkan padamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dalam perjuangan hidup
Anda sekalian, terutama dalam situasi yang sekarang ini, yang berat yang kita hadapi bersama-sama ini, selalu dilindungi dan dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.